Halo pemirsa, kami hadirkan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi kondisi terkini di lapangan yang disampaikan tim liputan Metro TV. Monitor Mudik Metro TV, nikmati semangat perjalananmu. Pemirsa, pada satu hari jelang Idul Fitri 2024, arus kendaraan di Pelabuhan Merak, Banten masih terpantau sepi. Dan hal ini menandakan bahwa masyarakat memilih untuk mudik lebih awal. Sementara itu, suasana tol Jakarta Cikampek terpantau lengang. Rekayasa lalu lintas, baik kontraflow maupun sistem one way juga telah dicabut. Untuk membahasnya, kami sudah bergabung dengan jurnalis Metro TV, ada Rona Marida di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, dan juga Sheha Al-Hadar di gerbang tol Cikampek Utama. Kita akan menuju ke Rona terlebih dahulu. Selamat malam. Rona, seperti apa situasi terkini di Pelabuhan Merak? Apakah masih banyak pemudik yang akan menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung? Ya, baik Febri, yang terkait dengan kondisi terkini dari Pelabuhan Merak, ini H-1 Lebaran ini terpantau sangat sepi begitu ya, dan bisa dibilang tadi hanya ada sekitar 1 hingga 2 antrian saja pada sore hari, namun saat ini di belakang saya ini biasanya ramai, namun saat ini sudah lengang begitu ya kondisinya. Dan memang antrian di depan terminal eksekutif tempat masuknya ke Pelabuhan Merak ini juga sudah sepi, dan bahkan sudah tidak ada lagi penyekatan dari pihak kepolisian, meskipun pos di kepolisian di depan terminal eksekutif ini masih terus ada dan masih terus terpantau, meskipun personil dari kepolisian yang juga mengecek ke dalam pelabuhan ini juga tidak sebanyak hari-hari kemarin, karena memang mengingat hari ini sudah melewati hari prediksi puncak arus mudik Lebaran 2024 begitu. Dan memang kendaraan-kendaraan yang masuk ini juga sudah mulai diberangkatkan ke dalam kapal sejak sore hari tadi, dan saat ini terpantau tidak ada lagi kendaraan yang mengantri panjang untuk masuk ke dalam kapal begitu, Febrian. Dan terkait dengan hal ini juga bisa menjadi bukti bahwa ternyata sebagian besar masyarakat ini mengikuti himbauan dari Presiden Joko Widodo yang menyarankan agar mereka bisa berangkat mudik lebih awal begitu. Dan juga ini antrean atau arus kendaraan ke Pelabuhan Merak ini juga terpantau dari udara. Kemarin kami memantau langsung bersama dengan tim SAR Provinsi Banten, yang mana ini kendaraan dilihat ketika menggunakan helikopter ini sudah mulai ramai lancar begitu, sudah tidak ada kemacetan-kemacetan yang membuat kendaraan-kendaraan tidak bisa bergerak sama sekali begitu. Namun meskipun demikian, kami kemarin juga sempat mengobrol dan juga mewawancarai beberapa orang pengunjung, di mana di antara mereka ini telah membeli tiket ekspres namun tidak juga diberangkatkan lebih dari 8 jam. Yang mana mereka mengaku bahwa mereka sudah ada di pelabuhan ini sejak pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, namun ketika pukul 18.00 waktu Indonesia Barat kami mewawancarai mereka, ternyata mereka belum berangkat juga, padahal tiket ekspres yang seharusnya lebih mahal daripada tiket kapal feri reguler ini seharusnya diberangkatkan lebih dulu, malah yang baru saja datang dan membeli tiket reguler ini yang diberangkatkan lebih dulu tanpa adanya pemberitahuan resmi dari pihak pengguna jasa di Pelabuhan Merak begitu. Maka dari itu ini juga harus menjadi catatan bagi pihak dari ASDP dan juga para pengguna jasa terkait dengan keluhan-keluhan masyarakat yang nantinya akan tidak nyaman begitu ke depannya untuk bisa menyeberang ke Bakauheni, dan begitu juga sebaliknya. Dan hingga saat ini pun juga masih diberlakukan terkait dengan SKB atau surat keputusan bersama dari Kementerian Perhubungan, dari Kementerian PUPR dan juga stakeholder terkait dengan pembatasan angkutan barang. Yang mana pembatasan angkutan barang ini sudah dimulai sejak 5 April lalu dan akan berakhir memang pada hari ini 9 April 2024. Dan angkutan barang yang dibatasi ini adalah yang bersumbu 3, kemudian kendaraan tempelan dan juga kendaraan-kendaraan yang membawa galian. Dan kepada pemirsa yang akan menyeberang dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakauheni, ini diharapkan dapat menjaga kesehatan, menjaga keamanan kendaraan, dan nikmati semangat perjalanan. Demikian, Febrian. Dari Pelabuhan Merak, Banten, kita akan menuju ke gerbang tol Cikampek Utama. Di sana sudah ada Sheha Al-Hadar. Sheha, bagaimana dengan situasi terkini di gerbang tol Cikampek Utama? Febrian dan juga pemirsa, selamat malam. Untuk situasi terkini dari gerbang tol Cikampek Utama saat ini sudah terpantau cukup sepi apabila kita bandingkan dengan hari-hari kemarin. Karena Febrian dan juga pemirsa, untuk hari ini hanya sekitar 40.000 kendaraan yang melintas dari pagi hingga saat ini. Karena kalau kita bandingkan dengan kemarin-kemarin ketika puncak mudik ini sedang tinggi-tingginya, volume kendaraan yang melintas ke gerbang Cikampek Utama ini hingga melebihi 100.000 kendaraan. Nah, hari ini kurang lebih hanya 40.000 kendaraan yang melintas. Ini artinya memang sudah turun drastis. Kemudian juga memang karena volume kendaraan yang melintas dari Jakarta menuju ke arah Palimanan ini sudah menurun dengan drastis.
Maka dari itu rekayasa lalu lintas yang diterapkan oleh pihak kepolisian dan juga jasa marga saat ini sudah dicabut semua ya Febrian, karena untuk sistem one way atau rekayasa lalu lintas satu arah dari Jakarta menuju ke Palimanan ini tepatnya di kilometer 72 hingga 414 ini sudah dicabut sejak tadi siang. Jadi sudah clear area dari jam 10 pagi, kemudian akhirnya dicabut dan sudah kembali normal pada jam 12 siang tadi siang. Nah kemudian untuk kontraflow juga saat ini sudah tidak diterapkan lagi. Karena memang untuk titik-titik yang biasanya mengalami keramaian seperti misalnya kilometer 48 yang merupakan titik pertemuan Jalan MBZ dan Tol Japek, kemudian kilometer 57 yang merupakan rest area. Nah ini biasanya terjadi keramaian sehingga di sana biasanya diberlakukan kontraflow, namun karena sudah lengang dan sudah tidak banyak lagi kendaraan yang berada di sana, ini makanya akhirnya kontraflow tersebut dicabut dan sudah tidak diterapkan lagi. Jadi memang untuk kondisi terkini memang saat ini sudah cukup lengang dan saat ini memang fokus yang menjadi fokus utama dari pihak kepolisian dan juga jasa marga adalah mempersiapkan untuk arus balik nanti, karena arus balik nanti ini diprediksi akan naik dari arah timur Jawa kembali ke Jakarta. Ini volume kendaraannya diprediksi akan naik ketika H+2 Lebaran, kemudian H+3 Lebaran. Sehingga tentunya saat ini untuk fokus utama dari kepolisian adalah mempersiapkan strategi dan juga rekayasa lalu lintas untuk nantinya arus balik Lebaran. Nah tentunya Febrian dan juga pemirsa kembali diingatkan bagi masyarakat yang memang ingin melewati jalan tol untuk arus mudik maupun juga arus balik nanti, ini untuk hanya bisa berdiam diri atau mampir ke rest area ini hanya sekitar 30 menit. Kemudian juga untuk memastikan saldo e-tol atau e-money-nya ini cukup atau minimal 500.000 ini apabila dari Semarang mengarah ke Jakarta, karena memang ada beberapa kondisi atau situasi di mana kepadatan lalu lintas atau kepadatan di gerbang tol ini terjadi karena adanya masyarakat yang mengalami kekurangan e-tol atau e-money. Kemudian juga untuk terus memastikan kesehatan kendaraan dan juga kesehatan pengemudi, karena tentunya untuk menghindari bahaya ataupun untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan selama perjalanan arus mudik maupun juga arus balik. Sementara itu, Febrian yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda, nikmati semangat perjalananmu. Baik, Syekh Al-Hadar melaporkan dari Gerbang Tol Cikampek Utama. Sebelumnya ada Rona Marina melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Teman-teman selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, semoga informasi yang kami hadirkan tadi dapat menjadikan referensi Anda untuk menentukan waktu mudik dan juga jalur yang aman agar selamat sampai tujuan. Demikian Monitor Mudik Metro TV dan nikmati semangat perjalananmu. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.